Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Morpin, NIM 2001010153, Prodi Manajemen. MK Manajemen Pemasaran. Dosen pengampu Pak Ronald Aprianto. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas UTS yang dikasih oleh Pak Ronald Aprianto. Yang diantaranya itu adalah ada 7 jurnal. Yang pertama, judulnya Keputusan Pembelian Terhadap Sepeda Motor Matic di Kota Probolinggo. Lalu kita masuk ke pengarang. Pengarang pertama itu ada Tumini, pengarang kedua ada Joni Hendra, pengarang ketiga ada Santris Ranjani. Terus jurnal atau publisher Ecobus, jurnal ilmiah ilmu ekonomi dan bisnis. ISSN-nya online 2722 sampai 8622, print 2337 sampai 9340. Terus kita masuk ke tujuannya. Tujuan untuk mengetahui pengaruh segmenting, targeting, positioning dalam kurung STP terhadap keputusan pembelian sepeda motor Matic di Kota Probolinggo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui variabel mana di antara segmentasi, targeting, dan positioning yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Matic di Probolinggo. Model yang digunakan dalam artikel ini adalah kerangka konseptual, sumber pengembangan penelitian. Terus hipotesis H1, terdapat pengaruh strategi STP secara simultan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Matic di Kota Probolinggo. 2. Terdapat pengaruh secara parsial antara strategi STP terhadap keputusan pembelian sepeda motor Matic di Kota Probolinggo. 3. Variabel positioning berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Matic di Kota Probolinggo. Terus kita masuk ke hasilnya. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa pengaruh segmentasi terhadap keputusan pembelian sepeda motor Matic di Probolinggo adalah signifikan dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa segmenting berpengaruh signifikasi terhadap keputusan pembelian sepeda motor Matic di Kota Probolinggo. Terus kita masuk ke variabelnya. Hasil uji validitas variabel segmenting kali 1, hasil uji validitas variabel segmenting kali 2, hasil uji validitas variabel positioning kali 3, dan hasil uji validitas variabel keputusan pembelian Y. Baiklah, itulah adalah penjelasan dari jurnal yang pertama, yaitu tentang pengambilan keputusan sepeda motor di Kota Probolinggo. Kita masuk ke jurnal yang keduanya. Judulnya itu adalah Segmentasi, Targeting, dan Positioning Produk Neokopi dari Wingsput untuk Pasar Kota Bekasi. Pengarang Lutfi Hasbi dan Indra Muiz. Jurnal atau publishernya yaitu Jurnal Mahasiswa Bina Insan. Tujuannya pertama itu bertujuan untuk merumuskan segmentasi, targeting, dan produk positioning STP produk Neokopi yang diproduksi oleh Wingsput dan didistribusi oleh PT Bekasi Distribusi Indoraya. Terus kita ke modelnya. Model yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Variabel produk Neokopi yang diproduksi oleh Wingsput Kopi. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh strategi STP terhadap keputusan produk Neokopi yang diproduksi oleh Wingsput dan distribusi oleh PT Bekasi Distribusi Indoraya. 2.
terdapat pengaruh strategi STP terhadap keputusan pembuatan produk dan pemasaran produk. Terus kita masuk ke hasil. Produk Nekopi terdapat 2 varian rasa, yaitu Nekopi Macchiato dan Nekopi Caramel Macchiato. Jurnal. Nah, itulah tadi jurnal yang kedua tentang segmentasi, targeting, dan positioning produk Nekopi dan Wings Food untuk pasar Kota Bekasi. Selanjutnya kita masuk ke jurnal yang ketiga. Judulnya itu adalah analisis segmentasi, targeting, dan positioning melalui program siaran pada Radio Mira 97. Pengarang Walter Agustin. Jurnal atau publisher Jurnal Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui perubahan lingkungan dalam mensupport faktor-faktor dalam pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui segmentasi target dan posisi, untuk mengetahui implementasi yang dilakukan oleh Radio Mitra 97,0 FM Batu. Hipotesis yang pertama itu terdapat pengaruh strategi STP terhadap keputusan program siaran pada Radio Mitra 97. Yang kedua, terdapat pengaruh strategi terhadap keputusan jenis program siaran. Terus model yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif. Terus variabel. Radio Mitra 97 FM membagi segmen pendengar berdasarkan variabel geografis, demografis dan psikografis dan tingkah laku. Terus dari hasil analisis diketahui bahwa Radio Mitra FM melayani pasar yang luas dan membagi pelanggan di berbagai segmen yang berbeda. Radio Mitra 97 FM adalah radio keluarga yang berkomitmen untuk menyajikan informasi serta memberikan motivasi. Baiklah, itulah jurnal yang ketiga. Kita masuk ke jurnal yang keempat. Judulnya itu adalah analisis segmentasi, targeting, positioning pada Zakia House Bojonegoro. Pengarang Ali Mujahidin, Iva Koingrum. Jurnal atau publishernya Proceeding Seminar Urinus, ISSN 26543168, ISN yang kedua 26543257. Tujuannya itu adalah untuk memahami secara lebih efektif, efisien tentang kebutuhan, karakteristik atau perilaku konsumen yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran tersendiri. Terus model yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Variabel segmentasi pasar konsumen, segmentasi geografik, demografik, dan psikografis, dan tingkah laku. Hipotesis terdapat pengaruh strategi terhadap keputusan pada Zakia House Bojonegoro. Terus dari hasil penelitian ini bahwa segmenting, targeting, dan positioning mempunyai peranan sangat penting, dan strategi inilah yang bisa membedakan perusahaan satu dengan perusahaan pesaing. Zakia House merupakan salah satu distributor busana muslim di Bojonegoro. Itulah jadi dari jurnal yang keempat yang berjudul analisis segmentasi, targeting, positioning pada Zakia House Bojonegoro.
Kita masuk ke jurnal yang kelima. Judul analisis segmentasi, targeting, positioning, dan promosi pemasaran sebagai solusi meningkatkan pengembangan UMKM Kota Bangkayang. Pengarangnya Blasius Manggu dan Sabinus Beni. Jurnal atau publisher Open Access Article License under CC. ISSN 2621 sampai 069 kali. ISSN yang kedua 1410 sampai 3737. Tujuannya untuk mengetahui peran pentingnya segmentasi, targeting, positioning, dan promosi pemasaran pada usaha mikro, kecil, menengah UKM di Kota Bangkayang, sehingga dapat memudahkan menyusun strategi pemasaran. Pasar dapat dipatahkan berdasarkan geografis, demografis, kelas ekonomi, psikografis. Terus hipotesisnya terdapat pengaruh strategi terhadap keputusan dan promosi pemasaran sebagai solusi meningkatkan pengembangan UMKM Kota Bangkayang. Terus variabel segmentasi adalah pasar di Kota Bangkayang. Model yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Terus hasilnya adalah hasil daripada penelitian ini bahwasanya para pelaku usaha mikro, kecil, menengah di Kota Bangkayang masih belum fokus untuk menargetkan konsumen yang akan dipilih, karena dilihat dari jenis usaha, para pelaku UMKM di Kota Bangkayang masih sebatas mengikuti pasar, belum terkonsep untuk menghadapi pesaing-pesaing lainnya. Itulah tadi jurnal yang kelima. Sekarang kita masuk ke jurnal yang keenam yang berjudul implementasi komersi sebagai media penjualan online, dalam kurung studi kasus pada toko pastry Kota Malang. Pengarang yang pertama itu Sabur Mipa Maulana dan Heru Susilo Riyadi. Judul atau publisher Jurnal Administrasi Bisnis. Tujuan untuk mengimplementasikan website e-komersi yang berfungsi sebagai media promosi dan penjualan elektronik, serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan website itu sendiri. Hipotesisnya terdapat pengaruh strategi terhadap keputusan implementasi komersi sebagai media penjualan online. Variabelnya adalah e-komersi atau penjualan online. Model yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Terus hasil penelitian menggunakan implementasi e-komersi dengan menggunakan software Ovenkar pada toko pastry Malang akan dapat membantu mengurangi biaya yang dikeluarkan serta dapat menyampaikan informasi secara detail dan cepat mengenai produk kepada pelanggan. Itulah tadi jurnal yang keenam tentang implementasi e-komersi sebagai media penjualan online. Dan jurnal yang terakhir itu judulnya Market Segmenting, Targeting, dan Brand Positioning dari Winsfood Primer Surabaya. Pengarangnya Debbie Tania dan Dia Damayanti. Jurnal atau publishernya Jurnal Manajemen Pemasaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui market segmentation, targeting, dan brand positioning yang tepat bagi Winston Primer Surabaya. Hipotesis terdapat pengaruh strategi terhadap keputusan market segmentation, targeting, dan brand positioning dari Winsfood Primer Surabaya. Model
Model yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Variabelnya adalah perilaku manfaat, perilaku tingkat penggunaan, penggunaan perilaku status, loyalitas, dan brand positioning. Terus yang terakhir hasil dari tes Crown Alpha untuk variabel perilaku manfaat, perilaku status, loyalitas, dan brand positioning didapatkan bahwa hasilnya keempat variabel di atas dapat dinyatakan reliable dengan nilai convex alpha di atas 0,60. Sekian dari penjelasan saya tentang jurnal yang dikasih oleh Pak Ronald Aprianto. Bila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Hanya itulah yang dapat saya lakukan, yang dapat saya kerjakan. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.